majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi sadati syurafa wa ashabihil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimuna bittaqwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, jemaah sekalian, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, yang hadir ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Pada subuh ini kembali Allah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita. Diizinkannya kita untuk mendapatkan salah satu dari kebutuhan pokok kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah bisa berjamaah. Mudah-mudahan pahala salat semalam suntuk dapat kita raih. Dan sebelumnya juga Allah izinkan pula kita untuk mendirikan salat sunat 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lepas salat kita pun berzikir dan berdoa, mudah-mudahan diterima dan dikabulkan permintaan kita. Alhamdulillah, tambah lagi kita bisa pula mengaji. InsyaAllah tak lama-lama hanya sampai terbit matahari. Ya, kalau terbitnya 2 jam kita. Tapi kalau sejam, InsyaAllah ta'ala. Seperti biasa, kalau sudah ngaku paham, kita sama-sama paham. Baik, kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sungguh mempelajari sunnahnya adalah kebaikan demi kebaikan. Sebab setiap namanya disebut pasti ada selawat dan salam. Dan di situ tersimpan kebaikan-kebaikan di mana Allah membalas setiap kali dengan 10 kali. Mudah-mudahan semakin sering kita berselawat, semakin banyak rahmat yang kita terima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di akhirat kita berharap mudah-mudahan kita dapat syafaat. Baiklah kaum muslimin, masih pembahasan Imam Asy-Syafi'i tentang masalah an-nasikh wal mansukh. Dalam masalah imam dan makmum yang berbeda kesanggupannya. Bila imam tidak sanggup berdiri, apakah makmum ikut salat duduk
atau mengikuti kemampuannya sendiri. Secara ringkas kita sebutkan atau imam sudah menyebutkan mazhab para ulama, ada yang mengikuti salah satu dari hadis-hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik. Bila imam duduk, makmum wajib duduk. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad dalam masyhur mazhab Imam Ahmad yarhamukallah, dan juga mazhab Al-Zahiri. Dan ini konsekuensinya seperti yang saya sebutkan, bila imam duduk, makmum tidak duduk, batal solatnya. Dia mesti ngulang solatnya. Ini mazhab Al-Zahiri dan Imam Ahmad menurut yang masyhur. Yang kedua, ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam pembahasan ini, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya siapa yang imamnya tak sanggup berdiri, lalu dia sanggup berdiri dan dia duduk, sebalik daripada pendapat yang pertama tadi, bila dia sanggup berdiri lalu salat duduk, maka batal pula salatnya. Nah, batal pula salatnya. Dan ada yang mentafsir lagi, yaitu yang mazhab Imam Ahmad juga, bahwasanya bila imam mulai salatnya bersama makmum dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk, maka makmum wajib duduk. Tapi bila imam salatnya awalnya berdiri, lalu tiba-tiba ada halangan lalu dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Atau dalam kasus seperti salat Nabi terakhir itu, makmum dari awal sudah berdiri. Kan imamnya Abu Bakar yang pertama. Tiba-tiba berganti imam dengan Nabi SAW, maka Nabi duduk. Maka karena dia ikut imam berdiri dari awal, maka mereka tetap berdiri. Dan ini mazhab yang kalau dijadikan satu lagi, mazhab yang ketiga, yaitu diterapkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga nanti dalam bab ini Imam Ahmad dan yang semazhab dengannya seperti Al-Zahiri tidak memandang adanya nasakh di sini. Tidak memandang adanya nasakh di sini. Tapi Imam Syafi'i memandang ada nasakh di sini. Maka dia masukkan dalam bab pembahasan tentang an-nasakh. Nanti ada mazhab yang lain lagi, mazhab Imam Malik. Kan pilihan kita kemarin mah. Ya. Kan kita yang milih. Kalau imam dari awal memang tidak sanggup berdiri, maka sebaiknya tahu diri. Gitulah lebih kurang. Bukan tahu diri, artinya mengundurkan diri. Dan itu yang akan disebutkan oleh Imam Syafi'i nanti. Law wakkala ghairahu kana hasanan. Andainya dia wakilkan yang lain lebih baik. Tapi kita lanjutkan. Sudah jelas? Belum? Kalau sudah jelas nanti selesai kita. Belum. Nah, itu kesimpulan pelajaran sebelumnya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah beliau mengatakan wa kana fi dzalika dalil bima ja'at bis sunnah wa ajma' alaihi nas, bahwa pada apa yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam di waktu dulu, di awal-awal ketika jatuh dari kudanya, menyuruh orang ikut salat duduk bersamanya. Tapi di kemudian hari, di saat dia akan meninggal, salat duduk, dia justru membiarkan jemaah salat berdiri. Berarti ada mazhab yang lain tadi, boleh memilih antara bila imam duduk, makmum sanggup berdiri, boleh ikut duduk, boleh berdiri. Ini mazhab lain lagi. Nah, ini juga menandakan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwasanya para ulama-ulama itu, mereka di antara sebab ikhtilafnya perbedaan mereka dalam memahami dalil. Maka boleh mereka memilih pendapatnya, tapi tidak serta-merta menghukum saudaranya keluar dari manhaj. Ini yang masalahnya. Kita kalau sedikit berbeda, ya misalnya saya bersedekap setelah ruku, Bapak tidak semazhab dengan saya. Ini yang tidak boleh itu. Jelas ya?
Ini kan cuma sunat kan? Sunat. Memang sunnah ya. Sunnah tapi bahasa hukumnya sunat. Artinya nak begini pun tidak apa-apa. Nak begini pun tidak masalah. Cuman saya melihat bahwa yang dimaksud dalam hadis Abu Hurairah itu melepaskan segini. Kalau Buya menyebut, Pak Edi sebut begini. Jangan gara-gara saya tidak begini, langsung keluar dari manhaj. Ini bukan manhaj, ini mazhab. Jadi kadang-kadang tidak terbedakan antara manhaj dengan mazhab. Oleh sebab itu kadang-kadang ada orang cakapnya lebih hebat daripada orang-orang yang sudah belajar lama sekali. Yang belajar lama sekali pun. Kan masih ingat tuan-tuan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lama belajar sama Nabi. Umar bin Khattab lama belajar sama Nabi? Enggak, beliau bilang enggak katanya. Lama enggak? Lama sekali. Ya lama sekali. Beliau masuk Islam tahun keberapa? Iya, tahun keberapa? Lupa. Bilang aja gitu, lupa nama. Iya. Pokoknya setelah tahun ketiga. Berarti di Mekah dia belajar sama Nabi berapa? 10 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Berapa lama? 20 tahun. Kalau antum belajar, sudah jadi apa titelnya itu? Hah? SD 6 tahun. Sah? Tambah SMP SMA 6 tahun, 12. Tambah S1 4. 16. S2 1 tahun setengah. 17 tahun setengah. S3 2 tahun setengah. 20 tahun. Berarti Umar bin Khattab doktor sebenarnya. Belajar sama Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, dokter sebenarnya. Cuman waktu itu dokter tidak terpakai. Sebab apa? Orang berilmu. Sekarang dokter terpakai. Sebab orang tidak berilmu. Jadi pasal dikasih gelar. Kalau tidak kasih gelar tidak diakui. Kalau dulu tidak tanpa gelar diakui. Makanya saya ambil dokter. Bukan. Jadi ini sekarang jenjangnya harus diikuti sekarang. Gelar tinggi, isi sikit. Kalau dulu tanpa gelar isi badan. Maka Imam Syafi'i ahli di semua bidang. Ahli di bahasa, sampai Ibnu Hisham Al-Lughawi mengatakan dia hujjah dalam bahasa. Ahli di usul fikih, dia pencetus usul fikih. Ahli di hadis, dia juga ulama hadis. Ahli di akidah. Ini orang Indonesia ini masalahnya. Orang Indonesia akidahnya ambil dari Asy'ari, fikihnya ambil Syafi'i. Terus Syafi'i tidak punya akidah, beda sama kita. Oh enggak beda rupanya. Nah, ya enggak beda rupanya. Kalau gitu tarik. Kalau enggak beda, sebab yang dahulu harus didahulukan dari yang datang kemudian. Oh enggak, Imam Syafi'i enggak ahli di bab akidah. Habis itu ditarik lagi. Sebab kalau tidak bilang ahli nanti akan terbukti bahwa Imam Syafi'i adalah ulama akidah. Allah musta'an. Buktinya dia banyak bertembung dengan atau berselisih dengan ulama-ulama akidah ahli kalam masa itu. Sampai keluar pernyataannya tentang ahli al-kalam dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ahli di semua bidang dia. Tak bergelar. Tak bergelar. Doktor dan profesor. Karena hari itu yang ditengok orang ilmu. Hari ini yang tengok orang ijazah. Ijazah. Allah musta'an. Bahkan kita lihat orang-orang yang hebat-hebat itu di ijazahnya tidak tinggi nilainya. Tapi di lapangan, di kenyataan dia jadi rujukan orang. Saya lihat di antara guru-guru kami di Madinah ketika S2, S3-nya mungkin karena dia hanya karena ikut alur saja, karena terpaksa harus ikut untuk supaya lebih maju belajar, ikut S2, ikut S3. Tapi yang dipentingkannya belajar sama syekh, sama guru, bukan akademisi ini. Sehingga di akademisi mungkin nilainya jiddan. Tapi di dunia dakwah, di dunia ilmu, dia jadi rujukan bagi profesor yang membimbing dia. Profesor yang membimbing dia. Jelas Pak ini? Karena mereka ilmunya yang ditengok, bukan gelarnya. Jelas? Kenapa kok sampai ke Umar tadi? Hah? Kenapa sampai ke Umar? Antum tidak tahu? Lama belajar dengan Nabi terus lupa jadinya. Ada saja yang tidak dia ketahui. Ada saja hadis yang belum sampai kepadanya. Kapan sampai? Setelah Nabi wafat. Apa artinya?
bahwa perbedaan antara satu alim dan satu alim bukan mengeluarkannya dari manhaj ahlus sunnah dan masalah far'iyah. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, itu yang baru membawa berbeda dari manhaj. Paham sih? Kalau tidak paham, lama kita duduk jadi 20 tahun lagi baru bisa. Nah, taib kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka beliau mengatakan dalam hal itu terdapat dalil, ya, bersama dengan apa yang datang dalam sunnah Nabi SAW. Wa ajma' alaihi nas, dan masalah ijma' di kalangan para ulama. Min anna salata qa'iman, bahwa salat dalam keadaan berdiri, idza ataqaha al-musalli, mesti dilakukan oleh orang yang sanggup berdiri. Wa qa'idan idza lam yutiq, dan salat dia dalam keadaan duduk bila tidak sanggup. Dalam hadis tadi. Nah. Wa an laysa lil mutiqil qiyama munfaridan ay yusalli qa'idan, dan tidak boleh, ini menurut ijma', ini yang terakhir kemarin kita bilang, tidak boleh bagi orang yang sanggup berdiri ketika dia salat sendiri, salat dalam keadaan duduk. Kenapa dia bilang mengatakan salat ijma' ini? Kenapa dia bilang bahwa ijma' bahwasanya seseorang yang sanggup salat berdiri lalu dia salat berduduk ketika salat sendiri tidak sah. Kenapa Imam Syafi'i menyebut salat sendiri? Nah, karena salat jemaah ada khilafnya. Karena salat jemaah ada khilafnya. Apa khilafnya tadi? Dah lupa lagi. Nah, Imam Ahmad mengatakan bila imam duduk, jemaah wajib duduk. Walaupun dalam hal ini dua riwayat, jadi dua cabang. Bila imam solat awalnya berdiri, imam solat berdiri, makmum berdiri. Walaupun imam di rakaat kedua atau di tengah rakaat pertama sudah duduk, imam boleh berdiri, imam duduk, makmum tetap berdiri. Ini mazhab 1-2 ya, tapi dua-duanya dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan sepaham dengan mazhab Al-Zahiri, Daud bin Ali Al-Zahiri. Yang ketiga, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, bahwa bila imam berdiri, duduk dan makmum sanggup berdiri, maka makmum tetap berdiri. Kalau dia duduk, batal salatnya, tidak sah salatnya. Jelas? Nanti yang keempat, mazhab Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Siapa yang jadi imam tidak sanggup berdiri berarti dalam keadaan sakit, sah? Maka dia tidak mundur. Maka dia mundur, maju orang lain. Kalau Imam Malik mewajibkan ini, Imam Syafi'i tidak mewajibkan. Seperti yang akan disebutkan. Imam Syafi'i sebenarnya setuju dengan pendapat gurunya tadi, Imam Malik. Cuman beliau tidak mewajibkan. Kalau Imam Malik mewajibkan. Tidak boleh imam yang duduk, makmum berdiri, dia jadi imam, tidak boleh. Mesti dia mundur ke belakang. Dan ini, kenapa kita pilih ini? Dari sisi dalil, mazhab Imam Ahmad lebih kuat. Sah? Dari sisi dalil. Atau setelahnya mazhab Syafi'i, bagi yang merajihkan mazhab Imam Ahmad. Sah? Nah, dalam mentarjih pun kita akan berbeda juga nanti itu. Sah? Ya Pak ini? Misalnya Syekh Ahmad Syakir merajihkan mazhab Imam Ahmad, memandang dari sisi kekuatan dalil. Lalu pendapat nasakh oleh Imam Asy-Syafi'i gimana menjawabnya? Dia bilang, jawabannya mudah sekali. Bila imam memulai berdiri, lalu dia duduk, makmum tetap berdiri. Dan itu kejadian pada hadis Abu Bakar. Itu hadis Nabi SAW ketika beliau sakit menjelang meninggal. Karena memang awalnya makmum berdiri apa duduk? Berdiri. Imamnya berdiri apa duduk awalnya? Berdiri. Makanya ketika imam duduk, mereka tetap berdiri. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, selama masih bisa dikompromikan kedua dalil, kenapa dinasakh? Kenapa dinasakh? Tapi Imam Syafi'i memandang bukan dari situ lagi. Bahwasanya yang terakhir dari kedua kejadian adalah kejadian salat Nabi di akhir hayatnya. Maka ini dijadikan nasakh. Aman enggak? Itu enggak nasakh ya katanya. Itu bukan nasakh. Kalau menurut dia nasakh, menurut saya tidak.
Sebab apa kejadiannya bisa dikompromikan. Jelas? Di hadis Anas dan Aisyah ketika Nabi jatuh dari tempat tidur, dari apa namanya? Dari kudanya, beliau tidak bisa berdiri dari awal. Maka dia berduduk dari awal. Ketika duduk dari awal, maka makmum ikut duduk. Nah, adapun hadis hadis Aisyah ketika Nabi di akhir hayatnya, apa? Hadis Urwa betul. Tapi asalnya dari Aisyah juga, diriwayatkan musnad. Yang mursal dari Aisyah. Tapi di riwayat lain dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dari Aisyah. Ala kulli hal. Hadis Urwa. Ahsant. Hadis Urwa yang mursal dalam Risalah juga mursal dalam Kemudian ikhtilaful hadis musnad bahwasanya Nabi alaihissalam di akhir hayatnya salat duduk. Maka jemaah tetap berdiri. Apa sebab tetap berdiri? Imam Ahmad melihat karena dari awal mereka sholatnya berdiri. Tiba-tiba imam datang dan duduk. Awalnya Abu Bakar imam, setelah itu diganti oleh Rasulullah SAW. Maka karena mereka dari awal berdiri, maka tidak berpengaruh kepada duduknya imam. Andainya, kalau kita contohkan, misalnya tadi Ustaz Abdul Azmi misalnya, awalnya berdiri. Kita berdiri dari awal. Pas di rakaat kedua misalnya, mungkin kenapa beliau tidak tahan berdiri, sakit misalnya, lalu dia duduk. Apa tindakan kita? Tetap berdiri. Karena dari awal sudah berdiri. Sedangkan kejadian pertama beda. Nah, bila dua hadis bisa dikompromikan, kenapa dinasakh? Kenapa dinasakh? Karena nasakh itu konsekuensinya lebih berat daripada tarjih. Lebih berat pada jamak. Apa konsekuensi nasakh? Nasakh itu artinya hadis yang pertama tidak diamalkan lagi. Jelas Pak? Tapi kalau bisa dikompromikan, dua-duanya diamalkan. Mana yang lebih bagus, diamalkan dua-duanya atau? Kan itu. Karena hadis hukum asalnya kan untuk diamalkan. Apapun, apa kata Nabi, kata Allah SWT, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Ini kan datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita nasakh otomatis ini. Bagi yang mengatakan nasakh, memang itu hak di zamannya, tapi ini hak pula di masanya. Nah, mazhab Imam Syafi'i dengan Ahmad sekarang berbeda. Apakah gara-gara itu Imam Ahmad bermusuhan? Apakah gara-gara itu Imam Ahmad dan Syafi'i bermusuhan? Ya enggak. Makanya kan gara-gara ini kita bermusuhan pula. Jelas? Ini ada sebagian paksa kita. Kalau undangan cendeko aja sama jadayan. Tidak bisa. Ya, kalau nak ikut mazhab saya, ikut manhaj, nak semanhaj kita harus begini semuanya. Jelas? Atau ketika sujud nanti kalau nak semanhaj kita harus tangan dulu baru tumit. Tumit dari awal dari bawah baru lutut. Nah, siapa yang lutut dulu berarti tidak semanhaj dengan kita. Akhirnya bojong nanti kalau jenggotnya duluan putih dari kita tidak semanhaj itu. Bukan kaum musliman. Jadi beda antara ikhtilaf dalam bab furu' yang boleh di zaman Nabi boleh, masa di zaman kita tidak boleh. Jelas? Di zaman Nabi saja boleh, pada zaman kita tidak boleh. Itulah makanya para fuqaha ahli sunnah banyak tidak bersama pendapatnya. Coba lihat. Imam Ahmad dengan gurunya Syafi'i berbeda kan? Syafi'i dengan gurunya Malik berbeda kan? Kalau Malik lebih lagi, dia bilang, Mas, kalau tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, jangan jadi imam. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan sebaiknya, gitu kan? Kalau Imam Malik, tidak ada sebaiknya lah. Kan itu. Pokoknya siapa yang tidak bisa berdiri dan jadi imam. Bagaimana kejadiannya kalau sholat buya? Dalam sholat mundur. Cuma itulah Imam Malik. Walaupun dalam sholat dia mesti mundur. Makanya di belakang imam harus siap-siap jadi pengganti. Kalau tidak siap pengganti, minggir-minggir sedikit. Nah, kasih untuk orang yang mampu untuk menjadi. Nah, kecuali nggak ada sama sekali. Nah, yang langsung di belakang imam yang bisa menggantikan imam. Walaupun jarang terjadi, tapi kalau saat terjadi, nanti pas imam mundur,
Jangan bapak tolak aja. Main tolak-tolakan, hantum aja dalam solat tidak bisa. Nah, kalau sudah imam mundur, otomatis yang belakang mesti maju. Jelas? Jelas tak? Atau misalnya batal wuduknya. Ya, kalau batal wuduknya sempat di Masjidil Haram, batal wuduk masjid imam, misalnya. Kan lama nunggu tribut jemaah. Mana imam tadi katanya kan. Tapi kalau masjid kita bolehlah. Misalnya batal wuduk, dia tinggal keluar sini, ada toilet di sini. Kalau sebagian masjid, di sini tidak ada toilet. Jalan lagi ke belakang kan. Nah, di saat itu mungkin dia sarankan, jangan suruh nunggu. Suruh ganti. Ya. Misalnya imam batal wuduk. Kan ada kalanya imam batal wuduk. Pilihannya, satu istikhlaf, suruh ada yang ganti. Kedua, dia suruh jemaah menunggu, yabni alaihi. Kalau sempat masjidnya, akan sebagian masjid, jemaahnya kapasitas 5.000 orang jemaah, WC hanya 4. Misalkan ada, rusak pula 2. Qomatnya cepat. Qomatnya cepat, WC-nya 4, rusak pula 2, batal wudhu imam, ngantri dulu di sana. Wuduknya, kalau gitu maka suruh gantikan saja. Jelas? Nah, tapi kalau kondisinya memang hanya sekedar wuduk, misalnya Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam salat, rupanya teringat dia, belum mandi. Dia tuh suruh jemaah tunggu dulu. Akan salat kalau saya nak salah. Mana tunggu dulu. Habis masa lama, Pak? Awak yang lamanya, Pak. Kalau kita mau lama, beliau enggak kan wuduk, basuh kan, habis itu wuduk, habis itu siram 3 kali, selesai. Awak mandi 3 kulah, makanya lama. Sabun 3 kali pula, sampo 4 kali. Kalau Nabi kan enggak. Nabi enggak seperti itu. Basuh kemaluannya, kemudian basuh tangan, wuduk, lepas itu siram kepala 3 kali, habis itu siram segenap badan 3 kali, kanan, kiri, dan seluruhnya. Lama tuh? Enggak, makanya kata sahabat, lalu Nabi masuk, kami lihat menetes air dari rambut beliau. Intinya, bahwasanya perbedaan dalam masalah furu' tidak mengeluarkan orang dari manhaj. Ini yang harus didudukan masalah ini. Berapa banyak kita gara-gara berbeda, satu orang assalamualaikum warahmatullah misalnya. Ada yang bilang sebagian assalamualaikum. Nah, boba solat beda manhajnya. Tidak ada, semua riwayatnya ada. Jadi ada pula Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Sebelah bilang ini NU nih katanya. Bukan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya Muhammadiyah. Jadi kotak-kotak begitu kaum muslimin dan muslimat. Kalau pas subhanakallahumma wa tabarakasmuk wa ta'ala jadu. Ini salafi wahabi ini. Bahaya gawat ini katanya. Saudara nih. Tidak nyaman dia salat selepas itu. Sama dengan muqaddimah innal hamdalillah. Tutup telinga itu. Ini gara-gara banyak ustaz tukang fitnah, jadi akhirnya masyarakat jadi resah. Jadi resahnya masyarakat itu bukan karena mengaji, tapi gara-gara ustadz yang memprovokasi. Kalau tidak berzikir keras lepas salat, hati-hati kan ya. Lucu kadang seperti ini, lucu kan? Macam orang tidak ngaji aja. Ya kalau buaya-buaya kampung dulu yang begitu oke lah. Kalau sekarang sudah buaya nasional masih gitu kan lucu sekali gitu. Kalau tidak kunut subuh hati-hati, berarti masjidnya sudah tidak Ahlus Sunnah lagi, mesti Wahabi itu dan sebagainya. Gara-gara itu berebut masjid. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita lebih parah hari ini. Kalau dulu masa kita tua-tua dulu, Pak Edi masih ingat kan? Masjid dibelah. Tahu masjid dibelah? Tidak pernah nengok? Alhamdulillah, beruntung antum, anak milenial. Belum pernah lihat ya. Ada dulu kampung tuh. Yang bagian depan, yang bagian jahar bismillah. Di belakang, yang sir bismillah. Dalam masjid. Sekarang enggak. Kalau ada yang enggak jahar bismillahnya, direbut masjid. Rebut masjid kita. Rebut masjid kita. Habis itu enggak diisinya.
Apa yang mau direbut rupanya? Orang ramai di masjid, didirikan ibadah hanya gara-gara jahar dan tidak jahar. Hanya gara-gara kunut subuh dengan tidak kunut subuh. Hanya gara-gara zikir jama'i. Semuanya masalah-masalah yang diperselisihkan dan khilafnya lemah pula sebagiannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih aneh adalah orang berilmu ikut pula campur tangan di dalamnya jadi provokator. Ini yang lebih menyedihkan kita. Andainya selepas dibubarkan pengurus lama, masuk pengurus baru, masjid lebih ramai, kajian lebih intensif, bagus. Boleh dikaji, tidak masalah. Allah di mana-mana pun dikaji, tidak ada masalah. Ya, nah Allah tak bertempat, tidak ada masalah. Yang penting ngaji. Sebab kalau sering mengaji akan mencari mana yang benar, pasti itu. Ya, kalau udah ngaji puas dan dengar Allah tak bertempat. Terus ayat dibacanya terus kan? Ayat dibacanya terus. Ya Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa ila sama. Bacaan terjemahan. Allah bersemayam di atas aras. Kata Ustaz tidak bertempat karena Allah di atas aras. Gimana ini? Ya kan gimana ini? Masa akal Allah tidak Allah tidak di mana-mana. Padahal Allah bilang selalu Al-Qur'an, hadis selalu mengatakan Allah di atas. Kemudian Ustaz yang bilang Allah di mana-mana bila sebut nama Allah nunjuk juga ke atas. Kalau kita minta pada Allah yang ada juga ke atas. Lalu ditanya itu kiblatnya doa. Taib ketika okeylah ketika kiblatnya doa, ketika doa itu menghadap ke atas. Ketika nunjuk kiblat nunjuk juga ke atas. Berarti nunjuk ke tempat lain digigit ke jari nanti sampai lokam. Jadi kaum muslimin dan muslimah. Memang kalau tidak dasarnya ilmu susah menjawabnya. Tidak lepas-lepas. Kadang-kadang harus berdusta pula untuk melegalkannya. Allah musta'an. Kemudian dinukil perkataan ulama, lalu diselewengkan perkataan ulama itu. Ini tidak sedikit terjadi. Ya, lain menurut ulama itu, lain yang dia maksudkan, lain yang dia tafsirkan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ini kejuruan ilmiah betul-betul teruji. Baik deh, Pak Edi, dah paham? Apa yang Pak paham? Iya apa? Saya ambil mazhab Syafi'i, Pak Edi ambil mazhab Hambali. Jangan berkelahi nak. Banyak berkelahi nak. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi antara Syafi'i dengan Malik, tidak tobat Syafi'i untuk ilmu dari Malik. Kalau gitu saya tidak ngaji lagi sama Ustaz. Gitu dia. Tidak kan? Nah, Ahmad juga tidak langsung memblokir nomor Imam Syafi'i gara-gara fatwa dan masalah ini. Awak bilang tak nasah juga kata dia. Tak tahu dia lebih banyak hafalan hadis saya daripada dia. Mana yang banyak hafalan hadis? Imam Ahmad atau Imam Syafi'i? Imam Ahmad. Tapi Ahmad nak bilang bongak betul Syafi'i itu dasar tak tahu hadis katanya. Kan gitu kan? Tak, sebaliknya Imam Syafi'i tak bilang pula sama Ahmad. Kamu hafalan aja yang banyak. Pahamnya? Gunakan otak dikit. Enggak. Jadi itu yang harus kita pahami bersama mengaji itu. Karena apa? Karena dua-duanya sama-sama menta'zim Al-Quran dan hadis. Beda dengan ahli hawa. Ini menurut Quran, ini menurut dia ikut yang dia inginkan. Jelas Pak Haji? Nah, ini lihat khilaf mereka semuanya pakai dalil dan penempatan dalilnya benar. Ada juga yang pakai dalil tapi penempatan dalilnya tidak benar. Masa untuk masalah musik dalilnya wajhinas sama dunia bizinatinil kawakib. Kami jadikan langit-langit dunia dihiasi dengan bintang-bintang. Oh bicara tentang masalah musik halal atau haram. Itu ya. Kemana-mana. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, cinta keindahan. Kalau gitu nanti dengan cara begini, nengok wanita cantik pun halal jadinya. Apa sebab? Allah cinta indah keindahan. Tengok indah tu kan, cantik dia kan. Allah Ustaz. Dalil lain, masalah lain itu memang pakai dalil. Oh, ada dalilnya Ustaz. Apa dalilnya? Itu tidak dalil, nama itu dalih namanya. Itu subuhan. Allah Ustaz. Jelas Pak ini. Kan mereka tidak ada keluar dari dalil tadi kan? Tidak ada yang keluar dari dalil sehingga mereka tidak keluar dari itu. Dah, apa pilih mazhab siapa? Ikut mazhab Dasman aja. Saya tidak buat mazhab, mohon maaf.
Saya memilih mazhab Imam Malik rahimahullah, sehingga kedua hadis tetap diamalkan. Kalau Imam Syafi'i konsekuensinya hadis pokoknya asal imam duduk, makmum tetap berdiri kalau sanggup. Atau sebaliknya. Imam berdiri, makmum tak sanggup berdiri, dia tetap duduk. Kalau Imam Ahmad enggak. Kalau imam berdiri, dia berdiri. Kalau imam duduk, dia duduk. Ini yang masyhur dari beliau. Tapi dalam riwayat lain disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah, bila awalnya imam duduk, maka ikuti duduk. Tapi bila awalnya berdiri, maka bila imam duduk, makmum tetap berdiri. Mengamalkan dua golongan hadis tadi. Hadis antara mengikut imam duduk dengan hadis yang tidak diikuti duduk. Kedua-duanya diamalkan. Sepertinya Pak Edi sudah mulai cenderung mazhab Imam Ahmad nampaknya. Ya. Alasannya apa? Imam Ahmad lebih hafal hadis dari Imam? Tidak apa-apa, alasan itu tidak masalah. Tapi jangan jadikan itu untuk saling menjatuhkan dan merendahkan. Kalau saya tentulah, saya ingin damai-damai aja Pak. Jadi karena imam kan banyak yang bisa jadi imam. Kenapa dipaksakan juga yang sakit itu? Nah, kenapa dipaksakan yang sakit? Nabi kan sakit jadi imam, Ustaz. Nabi ya jelas, ya tidak bisa digantikan. Yang bisa digantikan dalam makna keafdaliannya amalan kita. Nah, jelas Pak ya? Belum beransur juga kerja kita. Makanya dalam bab ini Imam Syafi'i mengatakan solat sendiri tidak ada khilafnya. Bahwa seseorang sanggup berdiri mesti berdiri. Tak sanggup baru boleh duduk. Kenapa dia tidak sebut secara umum bahwa siapa yang sanggup berdiri tidak boleh duduk? Karena dalam solat jemaah ada khilaf tadi. Jelas? Maka beliau paham, bukan dia tidak paham. Makanya disebutkan munfaridan. Baik. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما مع أنها ناسخة للسنة الأولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس. Maka sunnah Nabi SAW bahwa beliau salat di waktu sakitnya dalam keadaan duduk. Wa man khalfahu qiyaman. Dan yang belakangnya para sahabat sholat dalam keadaan berdiri. Di riwayat Urwah tadi. Yang dari Urwah dari Aisyah. Seperti riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di sakit beliau terakhir, dia sholat duduk, makmum sholat berdiri. Ini sunnah Nabi SAW. Ma'annaha nasikhatun li sunnatihil ula qablaha. Di samping dia menjadi penasakh. Kan Imam Syafi'i memandang ini nasikh. Menjadi penasakh bagi sunnahnya yang pertama. Itu hadis Anas dan Aisyah. Yaitu ketika beliau jatuh dari kudanya. Di mana beliau menyuruh semuanya duduk. Kan berbeda tuh. Nah, sunnah yang terakhir ini muwafiqatan sunnatahu fis sahihi wal marid. Yaitu sesuai dengan sunnah yang beliau lakukan dalam keadaan sehat atau pada orang yang sehat dan pada orang yang sakit. Orang sehat berdiri, orang sakit duduk. Ini sunnah asalnya. Sah? Naam. Wa ijma'an nas. Demikian pula ijma'nya ulama. Maksudnya an-nas di sini manusia, maksudnya orang-orang berilmu. Ay yusalliya kullu wahidin minhuma fardahu. Setiap orang yang sakit atau sehat salat menurut kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Yang sehat wajib berdiri, yang sakit boleh duduk. Itu yang sanggupnya. Kama yusallil maridu khalfal imami sahihi qa'idan. Sebagaimana orang yang sakit salat di belakang imam yang sehat. Apa yang dilakukan? Duduk. Makmum duduk, imam berdiri. Wal imamu qa'iman. Imam berdiri. Berarti masing-masing salat sesuai kesanggupannya. Ini sunnah pada asalnya. Sunnah pada asalnya.
Kalau bukan karena hadis Anas dan Aisyah dan hadis Urwah, kemudian diberikan dari Ibrahim An-Nakhai, sebenarnya sudah selesai masalah. Cuman karena ada kasus-kasus seperti ini yang terjadi di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Yaitu, kalau biasanya kan imam sehat semua. Sah? Pada asalnya imam biasanya sehat semua. Pada umumnya Nabi kan imam, beliau sehat. Makmum yang sering sakit. Berganti-ganti maksudnya. Ya kan? Misalnya, waktu ini yang sakit, duduk dia. Besok sepulang lagi yang sakit, duduk dia. Kejadian makmum sakit sering. Betul kan? Kejadian imam sakit, ini yang jarang. Apalagi di masa kita, ada sakit imam tidak datang lagi ke masjid. Apalagi di masa corona. Ya kan? Jadi mana imam? Lagi sakit. Ya memang uzur. Orang uzur boleh tidak datang ke masjid. Cuma Nabi kondisinya, beliau pertama rumahnya di samping masjid. Yang kedua, beliau Nabi SAW. Dia semas lagi ada tenaga yang tersisa, beliau harus lihatkan betapa pentingnya salat ini. Kalau kita kan tidak jadi ikutan betul lah, ya kan? Tapi kalau Nabi jadi ikutan betul. Makanya walaupun ada sebenarnya uzur bagi beliau, tapi beliau tetap mengusahakan. Orang sakit kan boleh nak ke masjid kan? Untuk juga menunjukkan cara kepada kita dalam kondisi sakit gimana harus dilakukan. Nah, terjadi perbedaan riwayat dan dua-duanya sahih dan nyata dari Nabi SAW. Di kajian yang pertama, dia salat duduk, disuruh jemaah duduk. Di kejadian terakhir, beliau duduk, jemaah tetap berdiri. Sebagian mengatakan boleh dua-duanya. Kan itu ya, boleh dua-duanya. Sebagian ada yang mengatakan enggak boleh dua-duanya. Kalau imam dari awalnya duduk, makmum mesti ikut duduk. Tapi kalau imam di awalnya berdiri, maka makmum tetap berdiri walaupun imam duduk. Yang lain mengatakan lagi enggak. Riwayat Anas dan Aisyah lebih dulu. Riwayat Urwah dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai datang kemudian. Ya, maka yang kemudian menasah yang pertama, dijawab lagi sama yang lain. Enggak, itu bukan nasakh namanya, Mas. Tapi bisa kompromikan. Apa cara kompromikannya? Bila imam dari awal duduk, maka dia makmum ikut duduk. Bila imam dari awal berdiri, kemudian dia duduk, maka makmum tetap berdiri. Sehingga kedua-dua hadis bisa diamalkan. Datang lagi Imam Malik. Woi, katanya. Kalau udah sakit, kasihlah yang lain dulu. Ya kan, supaya kita tidak khilaf di belakang. Ya maklumlah sebagian nanti belajar fikihnya fikih Hambali kan. Tengok orang sekeliling pada berdiri semua. Ini orang enggak ngerti satupun. Kan itu lagi kan, karena dia hanya belajar mazhab Hambali. Makanya di sebuah atau di lembaga terkenal di luar negeri Timur Tengah, kita itu disaring. Di Indonesia, iya, mazhabnya apa? Syafi'i, masuk kelas Syafi'i. Jelas? Hambali, orang mana? Timur Tengah, masuk Hambali. Orang mana? Turki. Oh, Turki, Hanafiyah. Ya, Hanafi, masuk kelas Hanafi. Lalu dikotakkan bermazhab-mazhab. Makanya ketika pulang, masing-masing bilang siapa yang tidak bermazhab Hanafi bukan ahlus sunnah. Datang pulang ke Indonesia, siapa yang tidak bermazhab Syafi'i bukan ahlus sunnah. Ini masalahnya. Padahal pada asalnya mazhab itu semua diajarkan supaya orang paham. Oh, ini mazhab ahli sunnah juga, tapi dia imamnya Hanafi. Kenapa? Boleh saja dia merajihkan itu. Tidak ada masalah. Dia jadi imam, dia lakukan seperti yang dia yakini. Jangan diboikot pula. Hanafi tidak boleh jadi imam di sini. Pergi ke India sana. Gitu kan? Anda ikut Hambali dalam satu masalah, dua masalah, Anda minggat dari Indonesia. Karena Indonesia bumi siapa yang bikin rekomendasi seperti itu? Bumi Syafi'i. Oh, kacau umat. Subhanallah. Mereka sendiri tidak kacau. Yang kacau antum. Yang kacau kita. Apa sebab? Memaksakan pendapat. Kita tidak boleh memaksakan pendapat. Nah, jelas. Jadi jangan dipaksakan.
Ya, tapi kalau diskusi silakan. Nak sampai putus-putus pun bawa baju ni diskusi sengim panas, tidak ada masalah. Tapi itu jangan sampai tidak solat gara-gara debat. Ini enggak. Belum lagi debat dah siapkan tentara kan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah seasalnya siapa yang mampu berdiri siapa yang mampu duduk. Maka beliau mengatakan ini yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadza naqul, seperti ini yang kita katakan, yusallil imamu jalisan, imam salat duduk, wa man khalfahu minal ashihha'i qiyaman, dan siapa yang salat di belakangnya dalam yang sehat salat dalam keadaan berdiri. Fayusalli kullu wahidin fardah, setiap orang salat sesuai yang diwajibkan kepadanya. Yang sehat wajib berdiri, yang sakit boleh duduk. Walau wakkala ghairahu kana hasanan, andainya imam mewakilkan yang lain untuk jadi imam, itu baik juga. Berarti sebenarnya Imam Syafi'i sudah ada kecenderungannya kepada pendapat gurunya Imam Malik. Jelas? Jadi Imam Malik walaupun tidak menyebut nasikh, tapi dah secara eksplisit beliau setuju dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa qad awhama ba'dun nas, sebagian orang mengatakan atau keliru. Faqala, sehingga dia mengatakan la ya'ummanna ahadun ba'da nabiyyi jalisan. Tak boleh seorang pun jadi imam dalam keadaan duduk setelah Nabi wafat. Jadi yang boleh imam duduk, jemaah berdiri, atau imam tak sanggup berdiri, ya, imam tak sanggup berdiri, otomatis duduk. Baru yang boleh itu hanya Nabi SAW. Selain Nabi tak boleh. Apa dasarnya? Wahtajja bihaditsin rawahu munqati'. Dia berhujjah dengan hadis yang dia riwayatkan tapi hadisnya munqati', terputus sanadnya. Hadisnya terputus sanadnya. An rajulin marghubir riwayati anhu, dari seseorang yang dibenci riwayat daripadanya. Apa maksud dibenci? Riwayatnya tidak diterima. Itu siapa yang dimaksud? Adalah Jabir al-Ju'fi. Jabir al-Ju'fi dari Asy-Sya'bi, sudah dari Sya'bi dari Nabi terputus mursal. Kemudian Jabir al-Ju'fi ini dhaifun jiddan, lemah sekali. Kemudian rumiya birrafd, dianggap orang pengikut Syiah Rafidhah. La yathbutu bimithlihi hujjatun ala ahad. Orang yang seperti itu tidak kuat jadikan hujjah. Tidak kuat dijadikan hujjah, apalagi melawan hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim. La ya'ummanna ahadun ba'di jalisan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak seorang pun boleh jadi imam dalam keadaan duduk setelahku. Ini tidak ada. Andai ini sahih, selesai masalah. Andainya ini sahih, selesai masalah. Mazhab siapa yang dikuatkan? Imam Malik. Mazhab Imam Malik rahimahullah. Makanya ayat di sini banyak tersebut dalam kitab-kitab mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki. Jadi kadang-kadang kenapa orang merajihkan hadisnya tadi, datang riwayat hadis yang tidak sabit. Dan kadang-kadang yang ini lebih dipegang teguh daripada hadis yang sabit. Apa pasal? Karena disebutkan di Masjid Zaid bin Thabit. Jadi kalau Masjid bin Thabit tidak boleh walaupun hadisnya kuat. Gitu. Allah musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib, qala wa lihada ashbahun fi sunnati minan nasikhi wal mansukh. Dan masalah ini banyak hal yang serupa dengannya dalam bab nasikh dan mansukh. Wa fi hadza dilalatun ala ma kana fi mithli ma'naha insyaallah. Dan dalam masalah ini terdapat dalil atau penunjuk bahwa petunjuk dan isyarat kepada hal-hal yang serupa maknanya dengan masalah kita ini. Dan wallahu alam, ini yang
selesai masalah ini tentang masalah salat dalam keadaan imam duduk dan makmum dalam keadaan berdiri. Nah, mana yang sahih di antara mazhab tersebut? PD pilih yang mana? Pilih aja lah masing-masingnya. Nah, ya memang akan berbeda. Yang mazhab Syafi'i merajihkan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Hambali merajihkan mazhab Hambali. Misalnya Syekh Ahmad Syakir muhakkik kitab ini, beliau mengatakan war sahihur rajih indana. Yang sahih dan rajih menurut kami. Ma zahaba ilaihi Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Min anna al-imam idza shalla jalisan li uzrin, bahwa imam bila duduk salatnya karena suatu uzur. Wajib 'alal ma'mumina yusallu wara'ahu julusan. Wajib bagi makmum semuanya duduk salatnya bersama imam. Naam, ala hadithi Anas wa Aisyah, sesuai dengan hadis Anas dan Aisyah. Hadis yang pertama tadi. Allazaini madaya biraqam, yang sudah disebutkan dengan nomor 696 dan 697. Wa anna da'wan naskhi la dalila 'alaiha, bahwa klaim dinasakh itu tidak punya dalil menurut beliau. Menurut Imam Syafi'i ada dalilnya? Nah, coba bayangkan. Jangan Bapak adu pula Syekh Ahmad Syakir sama Imam Syafi'i. Mana hebat Imam Syafi'i daripada Imam Ahmad Syakir. Tidak sesuai. Cuman kita adu dia dengan Imam Ahmad yang sekelas. Atau dengan Imam Malik yang juga tidak jauh level. Ya kan? Atau dengan Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Kalau antum nanti, kalau orang sekarang kan debatnya gitu. Masa Dasman lebih hebat dari Imam Syafi'i? Tentu jemaah. Oh ya juga, mana siapa Dasman? Siapa Ahmad Syakir? Siapa Al-Albani misalnya? Kalau main bola ibarat itulah antum. Klub Muara Jalai United melawan apa yang ada Unitednya? Manchester. Misalnya Manchester, tapi tidak apa lagi sekarang ya. Yang paling apa sekarang apa? Lama tidak nonton nampaknya, alhamdulillah. Misalnya, akhirnya masih walaupun tidak menang-menang sekarang, adu Muara Jalai United dengan Manchester United. Kira-kira gimana? Seimbang enggak? Atau zalim meletakkan kami dalam grup misalnya grup B, Muara Jalai United lawannya Liverpool, Juventus dan sebagainya. Antum zalim. Makanya jemaah kadang-kadang karena enggak tahu, tentu ngangguk-ngangguk dia. Iya pula Dasman nak melawan Imam Syafi'i katanya kan. Itu tidak seimbang lah. Tidak tahu diri saya jadinya. Itulah kadang-kadang orang tidak jujur jadi wasit. Tidak jujur jadi panitia. Iya kan? Makanya harus, kalau ustaz, kalau saya di panitia harus jujur sebenarnya. Ini lawannya ini Ahmad. Siapa lawannya? Asy-Syafi'i. Abu Hanifah. Syekh Ahmad Syakir memilih mazhab Imam Ahmad. Bukan karena dia lebih hebat dari Imam Syafi'i. Bukan lebih hebat dari Imam Malik. Bukan. Jadi ketika saya mentarjih suatu masalah, misal masalah kunut subuh misalnya, saya katakan hadis-hadis tentang kunut subuh selamanya itu mungkar. Bukan saya lebih hebat dari Imam Syafi'i. Cuma Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tentang tidak berkelanjutan, kutubus sittah. Sedangkan hadis tentang keberterusan itu hadisnya mungkar. Siapa yang bilang mungkar? Banyak. Jangan saya hanya menukil kan. Seperti Abu Hatim Ar-Razi misalnya. Abu Hatim Ar-Razi saja, Imam Al-Bukhari saja segan kepadanya. Makanya adu mereka, bukan kita. Kita hanya sekedar menyampaikan. Jelas? Atau jujur saja. Dasman itu memilih yang itu karena ini imamnya. Jangan bilang seolah-olah saya sendiri. Banyak sekarang tuh. Itu Wahabi tuh. Padahal dari Nabi SAW ketika dia sebut Wahabi tentu orang antipati. Wahabi mana? Yang haus darah katanya. Yang di Mekah itu. Bukan di Mekah, yang di sini. Kan di Mekah kan orang Yaman.
Coba orang haji nyaman enggak? Ada tuan-tuan yang nak mencabut enggak nak haji? Wih, tuan-tuan, ada yang enggak ingin naik haji? Hah? Semua mau haji semuanya. Tapi karenanya di sana enggak aman. Hah? Banyak zombie di sana. Enggak aman di sana. Orang sana bila berbeda pendapat suka bantai orang. Jadi sebenarnya yang berbicara-bicara seperti ini hatinya memang keras. Sehingga menuduh orang lain yang kejam. Dia hatinya kejam memang. Ya, hatinya kejam, suka fitnah, suka berdusta. Lalu dikatakannya orang lain yang seperti itu. Lempar batu, sembunyi, tangan ramat, ni bida'ai hawan salat, kata orang Arab. Ada sejenis binatang, dia muntahkan apanya, habis itu sembunyi dia. Sehingga tertuduh orang yang dekat situ. Kamu yang bau ya katanya. Sama ada orang yang buang angin. Ya, orang lain yang dituduh. Ya, sebelum orang nunjuk dia nunjuk orang lain. Angin dari mana pula ini? Rupanya dia yang keluarkan bomnya. Alhamdulillah. Jadi ada orang yang suka memfitnah, ya, kejam dan kejam, padahal dia sendiri yang sebenarnya punya rasa itu. Allah musta'an. Ala kulli hal, ya kita belajar ilmu ini bukan untuk jadi orang yang kasar, bukan jadi orang yang kejam membabi buta, enggak. Untuk ilmu ini supaya kita tegak lurus di atas kebenaran yang kita ketahui dan mengajak orang lain dengan sabar. Jangan sampai ada fitnah di antara kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ini kalau sudah sampai memplesetkan Al-Quran, memplesetkan hadis, memalingkan dari makna, kemudian fatwa ulama yang harusnya maknanya begini lalu kita artikan sesuai dengan nafsu. Apalagi diharapkan dari kita? Ayat ditakwilkan, hadis diplesetkan, perkataan ulama ditarik supaya mendukung kita. Yang jelas-jelas saja jadi tidak jelas. Itulah masalahnya ilmu kelam itu. Ilmu kelam yang terang jadi kelam. Yang jelas jadi tidak jelas. Oleh sebab itu maka Imam Syafi'i mengingatkan jangan belajar ilmu kelam. Bahkan Imam Al-Ghazali yang sudah lama berjalan di dalam ilmu kelam menulis kitab melarang orang untuk belajar ilmu kelam. Karena memang yang jelas jadi buram jadinya. Yang jelas jadi buram, yang terang jadi kelam gara-gara ilmu kelam. Makanya belajarlah. Kalau antum ahlus sunnah, belajar sunnah Nabi SAW, Al-Quran dan sunnah. Maka ahlus sunnah itu la ya'lamuna illa sunnah. Tak ada keedah yang dibuat yang tak berdasarkan sunnah. Kalau berdasarkan tidak sunnah berarti bukan ahlus sunnah. Walaupun berbusa mengatakan kita ahlus sunnah dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi ketika Imam Syekh Ahmad Syakir mentarjih ini, antum jangan memusuhinya enggak. Jangan diadu dia dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya, adu gurunya sama gurunya. Dalam hal ini dia merajih ke mazhab Imam Ahmad, hadapkan dia dengan Ahmad supaya kita tidak merendahkannya. Jelas? Ini kadang-kadang orang lain yang bicarakan masalah sampingan yang ditonjolkan. Tidak sedikit juga itu. Masalah sampingan yang ditonjolkan, bukan masalah yang esensial. Supaya apa yang penting asal dapat menjatuhkan dah. Itu target. Asal dapat mendebat itu target. Ini adalah ciri-ciri orang yang di hatinya ada penyakit. Awak bicara tentang masalah duduk, tapi dia bicarakan, saya salah sebut nama tadi. Harusnya mazhab Abu Hanifah begini, harus. Itu tidak esensial sekali. Yang masalah esensialnya adalah ini. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya sudah paham, sudah jelas. Kalau sudah jelas kita selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah perkataan tarjih tadi kita kalau ada waktu pada kesempatan yang akan datang kita sebutkan kembali. Wallahu taala alam wa sallallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.